Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diri selamat pagi pemirsa. Selamat pagi, salam wudhu, salam berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina nabi Muhammadin nabiyyan wa rasula rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli amin ya rabbal alamin bi rahmatika ya arhamar rahimin amin. Oke, setelah doa kita literasi dulu selama 15 menit ya. Siapkan dulu mapnya dan buku literasinya ya, Nak. Nah, waktu literasi sudah habis ya. Silakan ditutup literasinya, dikembalikan lagi ke kolom meja. Baik Nak, sebelum Bu Miftah lanjut ke materi selanjutnya, masih ingat nggak terakhir kemarin kita bahas tentang apa? Ya Mbak Alifah? Ciri-ciri makhluk hidup, bagus sekali. Ada apa saja kira-kira ciri-ciri makhluk hidup? Makan, minum, bergerak, apalagi berjalan juga ya. Oke, banyak sekali ciri-ciri makhluk hidup. Salah satunya itu tadi. Nah, salah satu yang disebut tadi kan ada kata bergerak atau dari kata dasarnya gerak. Hari ini kita akan membahas tentang sistem gerak manusia. Jadi bagaimana manusia itu bisa bergerak, karena ada apa saja di dalam tubuh manusia. Oke, sistem gerak manusia. Dengan tujuan pembelajaran, mengidentifikasi organ tubuh yang berkaitan dengan sistem gerak. Yang kedua, mendeskripsikan struktur dan fungsi rangka. Yang ketiga, mendeskripsikan jenis dan fungsi otot. Yang keempat, mendeskripsikan struktur dan fungsi sendi. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran yang akan kita capai dalam materi sistem gerak manusia. Dalam pembelajaran ini, Bu Miftah akan mengintegrasikan model pembelajaran terdiferensiasi dalam model pembelajaran kita inquiry learning. Nah, untuk pembelajaran terdiferensiasi, Bu Miftah akan mencari tahu gaya belajar kalian terlebih dahulu. Dengan apa? Dengan melakukan tes angket gaya belajar. Silakan dikerjakan sesuai dengan bagaimana diri kalian. Oke, paham? Silakan tulis nama lengkap, kelas, nomor absen, dan jenis kelamin. Kemudian kerjakan soal sesuai dengan diri kalian. Sudah selesai mengerjakan tes gaya belajarnya ya. Bu Miftah mau cek satu persatu tes hasil gaya belajarnya.
Nah, setelah Bu Miftah cek untuk hasil gaya belajarnya, untuk kelompok yang visual atau yang punya gaya belajar visual ada Mas Nugi, Mbak Isma, Mbak Alifa, dan Mas Al. Untuk yang gaya belajarnya auditori ada Mas Wildan, Mbak Kania, Mas Gavin, dan Mas Fitra. Untuk yang tadi visual, Bu Miftah sebut dengan kelompok visual. Yang auditori, Bu Miftah sebut dengan kelompok auditori. Sekarang silakan duduk sesuai dengan kelompoknya. Di sini kelompok visual, di sini kelompok auditori. 4 meja, 4 kursi. Silakan ditata bangkunya, yuk. Oke, sudah duduk sesuai kelompoknya masing-masing ya. Bu Miftah akan putarkan satu video tentang materi sistem gerak manusia. Silakan perhatikan videonya. Kemudian Bu Miftah akan bertanya jawab dengan kalian. Lalu kalian akan merumuskan masalah dari video itu. Video ini Bu Miftah ambil dari YouTube milik Mr. Klik ya. Dan pada kesempatan kali ini kita kembali pada segmen ringkas, ringan, konkret, dan mengasihkan. Dan pada ringkas kali ini kita akan belajar tentang sistem gerak pada manusia. Sahabat, Nah, sudah selesai menonton video tentang sistem gerak manusia. Bu Miftah mau tanya, tadi kan sudah melihat nih, kira-kira ada yang tahu nggak apa itu gerak? Oke, silakan Mbak Isma. Susunan kerangka manusia yang membuat manusia bergerak sesuai keinginannya. Bagus sekali. Selanjutnya, ada organ apa saja yang menyusun sistem gerak manusia? Ada berapa? Ada 3. Bagus sekali Mas Al. Apa saja? Coba ada yang bisa jawab? Ya, Mas Gavin? Tulang, otot, dan sendi. Bu Miftah ulang ya. Sistem gerak manusia adalah susunan kerangka yang membuat manusia bisa bergerak. Ada berapa susunan sistem organ gerak manusia? Ada berapa? 3. Apa saja? Bagus. Tulang, sendi, dan otot. Nah, selanjutnya dari video tadi, dari definisi-definisi dasar tentang gerak, kira-kira rumusan masalah apa yang bisa kita ambil? Mungkin dari kelompok sini, rumusan masalahnya apa? Ya, Mbak Kania? Kita membutuhkan berbagai jenis sendi dalam tubuh kita dan bagaimana jenis sendi yang berbeda mempengaruhi kemampuan kita. Kenapa kita membutuhkan sendi dan bagaimana sendi memengaruhi gerak kita? Oke, bagus sekali. Itu rumusan masalah yang pertama. Untuk yang kelompok visual, kira-kira ada rumusan masalahnya apa? Ada apa, Mas? Apa yang terjadi pada tubuh kita jika salah satu otot seperti otot jantung tidak berfungsi dengan baik? Bagaimana hal itu dapat memengaruhi kesehatan kita secara keseluruhan? Yang kelompoknya visual bertanya tentang otot jantung, bagaimana kalau tidak bekerja dengan baik. Bagus sekali. 2 rumusan masalah ini yang akan kita selesaikan selanjutnya, nggih. Baik, selanjutnya setelah rumusan masalah yang disebutkan oleh kelompok visual dan kelompok auditori tadi, kita lanjut ke merumuskan hipotesis. Sebelum merumuskan hipotesis, Bu Miftah ingin bertanya, kira-kira ada apa saja kata kunci dalam sistem gerak manusia? Mungkin dari kelompok ini? Otot sendi rangka. Otot sendi rangka. Kata kunci yang lain? Otot luri, otot polos. Selanjutnya, ada lagi dari kelompok sini? Otot jantung. Kata kuncinya ada banyak ya. Ada sendi rangka, otot. Kemudian ada otot luri, otot polos, dan otot jantung. Ada yang lainnya juga. Ada gerak, ada mekanisme, ada peristaltik, dan sebagainya.
Nah, baik selanjutnya setelah hipotesis, Bu Miftah akan membagikan LKPD. Untuk kelompok visual, LKPD-nya adalah membuat mind mapping dari materi PowerPoint yang Bu Miftah cetak. Untuk yang kelompok auditori, ini adalah LKPD-nya. Tugasnya adalah membuat ringkasan dari video yang sudah diamati. Baik, untuk mengerjakan LKPD-nya apa sudah selesai? Sudah. Kelompok visual? Sudah. Kelompok auditori? Sudah. Oke, bagus sekali. Nah, setelah ini silakan tempelkan hasil kerjaan kalian ke papan sesuai dengan data yang Bu Miftah siapkan ya. Untuk yang rumusan masalah, tempelkan di bawah sini. Untuk yang hipotesis sebelahnya. Kemudian ada data. Terakhir analisis ya. Silakan untuk yang kelompok visual dulu. Nempelkan rumusan masalah, hipotesis, data, dan analisisnya juga. Setelah kelompok visual baru kelompok auditori. Kita bergantian ke depan ya. Bagus, terima kasih. Yang hipotesis? Oke, yang data? Baik, bagus sekali ya. Dari kelompok visual sudah ada rumusan masalah, ada hipotesis, ada data dan analisis. Untuk kelompok auditori juga sudah ada rumusan masalah, hipotesis, data dan analisis. Nah, dari rumusan masalah, hipotesis, data dan analisis, silakan untuk tiap kelompok mempresentasikan apa sih isi dari yang kalian diskusikan tadi. Mulai dari kelompoknya Mas Nugi dulu, silakan maju ke depan. Ayo satu kelompok maju. Hadap ke depan dulu, salam dulu. Yuk. Salam dulu. Yuk. Siap, keras. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hipotesisnya silakan dibaca. Jika otot jantung tidak berfungsi dengan baik, maka tubuh akan mengalami gangguan dalam masukan darah yang dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan serius seperti kelelahan, hipertensi, tinggi, terkena penyakit kardiovaskular. Oke, lanjut untuk yang data. Data menunjukkan bahwa individu dengan penyakit jantung mengalami gejala kelelahan dan sesak napas. Hasil pemeriksaan fungsi jantung menunjukkan pengaruh kesehatan jantung terhadap kesehatan umum. Oke, bagus. Analisisnya dari ketiga hal tadi, kira-kira apa analisisnya? Baik, setelah kita melewati segala tahap pembelajaran pada pagi hari ini, mulai dari mengenal apa itu gerak, menonton video YouTube tentang gerak, mengerjakan LKPD tentang gerak, kemudian merumuskan masalah, hipotesis, data, dan analisis tentang sistem gerak. Bahkan kita juga sudah melakukan presentasi tentang sistem apa, nak? Gak dengar Bu Miftah, sistem apa? Sistem gerak.
Selanjutnya kita akan simpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kira-kira apa sih kesimpulannya dari pembelajaran kita pagi ini? Ada yang bisa menyimpulkan? Ya. Oke, bagus. Sistem gerak manusia terdiri dari rangka, otot, dan sendi. Sistem gerak manusia terdiri dari otot, sendi, dan rangka. Ada yang bisa menambahkan? Ya, dari Mas Wildan? Jenis-jenis sendi, yakni sendi putar, sendi eksa, sendi peluru, sendi dasar, sendi pelana. Jenis-jenis dari sendi ada sendi putar, sendi peluru, sendi engsel, sendi pelana, dan sendi geser. Ada lagi kira-kira yang menambahkan? Ya, silakan Mbak Alifa. Macam otot ada otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Macam-macam otot ada otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Bagus sekali. Jadi kesimpulan dari pelajaran kita pagi ini adalah bahwa gerak itu susunan yang bisa menggerakkan manusia. Terdiri dari apa saja tadi? Rangka yang keras, otot, sendi. Otot ada 3 jenis. Apa saja otot lu? Polos. Bagus, benar sekali. Yang terakhir ada jenis-jenis sendi. Di antaranya sendi apa? Sendi putar, pelana, peluru, engsel, dan sendi geser. Bagus sekali. Baik, selanjutnya sebelum kita mengerjakan tes evaluasi, ayo kita melakukan ice breaking dulu untuk meningkatkan semangat kalian. Ice breakingnya seperti apa, Bu? Silakan baris dulu di belakang. Silakan. Jadi 3 baris ya. Agak ke sana dikit. Agak ke sana. Stop. Nah, kalau Bu Miftah bilang kanan, kalian ke kanan. Kalau Bu Miftah bilang kiri, kalian ke kiri. Itu berarti makna sebenarnya. Kalau Bu Miftah bilang kebalikan, berarti kalau Bu Miftah bilang kanan, kalian ke kiri. Paham? Bisa kita mulai? Yuk. Sebenarnya. Kanan. Kiri. Depan. Belakang. Oke, bagus sekali. Lanjut. Kebalikan. Maju. Mundur. Mas Al, ayo. Nanti kita bareng-bareng cari korban yang lain. Mas Al kesini dulu, minggir dulu Mas Al. Oke, lanjut ya. Kebalikan. Kanan. Kiri. Mas Nugin silakan minggir dulu. Mas, baris di belakangnya Mas Wildan. Oke. Kebalikan. Kanan. Kiri. Kanan. Oke. Silakan yang lainnya duduk. Yang tadi salah 3 orang sini. Ayo, yang lainnya silakan duduk dulu. Yang 3 orang salah. Yang salah 3 orang sini. Oke, Bu Miftah mau tanya. Hafalkan Pancasila. 1, 2, 3. Pancasila. 1, Ketuhanan yang Maha Esa, 2, kemanusiaan yang adil dan beradab, 3, persatuan Indonesia, 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagus, silakan duduk. Lanjut Mas Al. Bu Miftah tanya. Simbol sila pertama. Bintang. Bagus sekali. Silakan duduk. Lanjut Mas Nugi. Simbol dari sila ketiga. Pemberian.
pohon beringin. Bagus, silakan duduk. Ice breakingnya cukup ya. Kita lanjut mengerjakan tes evaluasi. Siap mengerjakan tes evaluasi? Oke, bagus sekali. Nah, setelah kita melakukan tadi pembelajaran, juga sudah menyimpulkan, sekarang Bu Nisa mau cek pengetahuan kalian. Kita akan melakukan tes evaluasi tentang sistem gerak manusia. Silakan dikerjakan secara individu ya. Sudah selesai semua mengerjakan tesnya? Sudah. Oke, bagus sekali. Kita ambil dulu ya. Setelah kita menyelesaikan semuanya, sudah melakukan kesimpulan juga, kemudian sudah melakukan tes evaluasi, terakhir Bu Nisa ingin merefleksi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kira-kira apa saja sih yang sudah kalian pelajari? Angkat tangan. Ya, silakan Mas Wildan. Saya malah paham fungsi setiap komponen sistem gerak. Sudah paham komponen sistem gerak, bagus. Ada lagi mungkin dari sini? Saya sudah memahami materi sistem gerak manusia di antaranya rangka, otot, sendi. Saya sudah memahami organ penyusun sistem gerak manusia, ada otot, sendi, dan tulang. Oke, bagus sekali. Nah, kira-kira dari pembelajaran kita pada pagi hari ini, ada yang ingin tanyakan dulu? Tidak ada, berarti sudah paham ya? Bisa kita akhiri pembelajaran kita? Kita akhiri dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih untuk hari ini. Bu Nisa akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.